Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Inur Rahmadani dengan kelas 1 PKD 2 dan NIM 96202401. Saya akan memberikan jawaban saya dari pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya yaitu Bapak Adrian. Untuk pertanyaan pertama, agar manusia kembali memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Nah, penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Lalu ada apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk memiliki visi ilahi yang kokoh, manusia perlu melakukan beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu refleksi diri. Maksud dari refleksi diri ini, melakukan introspeksi untuk memahami nilai-nilai pribadi dan sejauh mana nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran spiritual yang diyakini. Yang kedua yaitu pengembangan spiritual. Maksudnya di sini menghabiskan waktu untuk praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau kontemplasi yang dapat membantu memperkuat hubungan dengan aspek ini. Yang ketiga yaitu pendidikan moral. Maksudnya di sini yaitu mengedukasi diri tentang etika dan moralitas yang sesuai dengan ajaran spiritual, baik melalui bacaan maupun diskusi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya yaitu komunitas spiritual, yaitu maksudnya bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki tujuan dan visi yang sama untuk saling mendukung dalam pengembangan spiritual. Selanjutnya yaitu yang kedua, Syed Hossein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Nah, maksud di sini yaitu yang pertama, kembali kepada spiritualitas. Nasr menekankan pentingnya kembali kepada nilai-nilai spiritual dan tradisi yang telah terabaikan. Ia percaya bahwa materialisme dan sekularisme telah menyebabkan krisis identitas dan kehilangan makna. Yang kedua yaitu pentingnya tradisi. Nah, maksudnya di sini yaitu ia mengajak manusia untuk menghargai dan mempelajari tradisi spiritual yang kaya yang dapat memberikan bimbingan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengalaman transendental, yaitu Nasr mendorong pengalaman transendental melalui praktik-praktik spiritual seperti meditasi, doa, dan ritual keagamaan yang dapat membawa individu lebih dekat kepada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang ketiga, setiap orang sebagaimana diuraikan di atas mempunyai potensi, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3, sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntunan yang dipahaminya. Bahkan ia menghayati makna di balik sikap yang didasari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wa'yu, al-ruhani, atau kesadaran spiritual atau al-wa'yu al-ilahi, kesadaran ketuhanan. Menarik untuk dikaji lebih lanjut. Mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan? Baik, saya akan jawab. Kesadaran spiritual dan kesadaran ketuhanan disamakan karena keduanya merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang hubungan manusia dengan aspek ilahi dan realitas yang lebih tinggi. Berikut beberapa alasan mengapa keduanya saling terkait. Yang pertama yaitu sumber kebenaran, artinya kesadaran ketuhanan mencakup pengenalan terhadap Tuhan sebagai sumber segala kebenaran dan juga makna. Ketika seseorang memiliki kesadaran spiritual, ia cenderung merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan mencari makna dari eksistensi melalui lensa spiritual. Selanjutnya yang kedua yaitu penerapan nilai-nilai ilahi, yaitu kesadaran spiritual mendorong individu untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan seperti kasih sayang, keadilan, dan juga kejujuran dalam tindakan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kosakata di atas menyarankan pada makna Tuhan. Kata Tuhan disanyilir berasal dari kata Tuhan yang mengalami gejala bahasa Paramusuai 42 sehingga diberi tambahan bunyi H seperti empas menjadi hempas, embus menjadi hembus. Lalu apakah sejatinya Tuhan itu? Pertanyaan, apakah Tuhan itu telah memusingkan umat manusia selama berabad-abad?
dan akan terus-menerus menantang pemahaman logis dengan konsep bahwa di atas di sana ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan, raja yang akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berbuat salah. Dalam khazanah pemikiran umat Islam, diskusi tentang Tuhan adalah pembicaraan yang tidak pernah tuntas dan selalu menjadi polemik. Itulah sebabnya ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu kalam dan pengkajinya disebut dengan mutakalim, karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. Yaitu yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis, dan bagaimana konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Baik, akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu perspektif psikologis. Dalam perspektif psikologis, kehadiran Tuhan sering dirasakan sebagai sumber kenyamanan, harapan, dan juga makna dalam hidup. Banyak orang menemukan ketenangan batin melalui keyakinan kepada Tuhan yang dapat membantu mereka menghadapi kesulitan dan juga stres. Yang kedua yaitu perspektif sosiologis. Dari perspektif sosiologis, Tuhan disembah dalam konteks budaya dan juga komunitas. Praktik agama menciptakan identitas kelompok, memfasilitasi interaksi sosial, dan juga membangun norma serta nilai bersama. Selanjutnya itu perspektif filosofis. Dalam perspektif filosofis, Tuhan dirasionalisasikan melalui berbagai argumen dan teori tentang eksistensi dan sifatnya. Filosof telah mengembangkan argumen ontologis, kosmologis, dan teologis untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Selain itu, diskusi tentang sifat Tuhan seperti keesaan, makna hidup, dan juga moralitas. Selanjutnya itu perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, konsep Tuhan berfokus pada pemahaman tentang sifat, atribut, dan juga hubungan dengan ciptaan Tuhan. Teologi Islam misalnya menekankan pada keesaan Tuhan dan juga sifat-sifatnya seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga Maha Mengetahui. Selanjutnya yaitu teolog juga mengeksplorasi bagaimana wahyu dan juga teks suci menjelaskan kehadiran Tuhan dalam sejarah umat manusia. Baik, selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan tajaliyat Tuhan. Baik, menurut saya tajaliyat Tuhan merujuk pada konsep penampakan atau manifestasi konsep sifat-sifat dan atribut Tuhan dalam ciptaannya. Istilah ini berasal dari bahasa Arab tajali yang berarti penampakan.